Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, bertemu lagi dengan kami. Kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita tentang kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita sudah membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah, dan nanti insyaallah kita juga akan melanjutkan pembahasan tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kaum muslimin rahimakumullah, kenapa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Tin ini, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya? Ada beberapa hal. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan golongan jin. Di antaranya ada iblis, ada syaitan, dan jin itu sendiri. Di antara iblis dan syaitan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka, hanya memberikan kepada mereka di antara golongan iblis dan syaitan ini, hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nafsu. Di antara golongan jin, saya ulangi lagi, ada iblis, syaitan, dan jin itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada iblis dan syaitan hanya nafsu. Sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ketaatan kepada mereka. Sebagian dari antara jin ada yang memiliki, ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nafsu sekaligus ketaatan. Apa itu nafsu? Nafsu adalah keinginan. Segala macam keinginan. Keinginan kita untuk tidur, keinginan untuk makan, keinginan untuk berbuat apa saja, itu adalah nafsu, keinginan. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat. Jadi mohon maaf, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan golongan jin, Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan malaikat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat, kemudian menciptakan jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat, dan malaikat ini hanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ketaatan. Ketaatan saja. Sehingga ada malaikat yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, maka sejak dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tugasnya hanya untuk memikul arsy dari ketika diciptakan sampai nanti hari kiamat tiba. Ada malaikat yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk bersujud. Maka apa yang dia lakukan? Bersujud. Dari ketika diciptakan sampai nanti kiamat tiba. Demikian juga tugas-tugas malaikat yang lain.
Tidak ada yang iri satu di antara mereka, karena mereka sama sekali tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nafsu. Tidak punya keinginan. Misal malaikat penjaga neraka, sama sekali malaikat Malik ini tidak memiliki keinginan untuk barang sebentar saja masuk atau menjaga surga yang ketika itu sudah dijaga oleh malaikat Ridwan. Tidak iri dia. Malaikat Malik tidak iri kepada malaikat Ridwan. Hai malaikat Ridwan, gantian sebentar, aku kepanasan di neraka. Tidak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala hanya memberi kepada malaikat ini ketaatan saja. Sama sekali tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nafsu atau keinginan untuk melakukan apapun, tidak. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Kan tapi lain halnya dengan manusia. Manusia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini, di dalam diri manusia ada dua sifat sekaligus. Ada dua hal sekaligus, yaitu nafsu, keinginan, dan sekaligus ketaatan. Sehingga dari situlah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia ini dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ini adalah salah satu nikmat, salah satu rahmah dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Kenapa? Karena satu sisi kita memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh malaikat, yaitu ketaatan. Yang hanya dimiliki oleh malaikat yaitu ketaatan. Atau malaikat hanya memiliki satu-satunya sifat ini, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita manusia ini nafsu atau keinginan. Sehingga kita ingin makan, kita ingin minum, ketika ngantuk kita ingin tidur, kita ingin melakukan apa saja. Itu adalah bagian dari nafsu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita. Sehingga saya ulangi lagi, Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dan Allah hanya memberi satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberi kepada malaikat berupa ketaatan saja. Malaikat sama sekali tidak diberikan oleh Allah nafsu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada golongan jin, di antaranya adalah iblis dan syaitan, hanya nafsu saja. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada golongan ini ketaatan. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia ini dua-duanya, sifat yang dimiliki oleh malaikat sekaligus sifat yang dimiliki oleh golongan jin. Sifat yang dimiliki oleh malaikat yaitu ketaatan, dan sifat yang dimiliki oleh golongan jin yaitu nafsu. Inilah yang membedakan kita di antara makhluk-makhluk yang lain, alhamdulillah. Sehingga apabila kita sedang taat-taatnya, sedang aktif sekali untuk melakukan aktivitas beribadah, maka disitulah muncul sifat-sifat malaikat kita. Sehingga dikatakan al-imanu yazdadu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, wa yanqus, dan kadang berkurang. Berkurang dengan apa? Bertambah dengan apa? Al-imanu yazdadu wa yanqus. Iman bertambah dan berkurang. Yazdadu bit-tha'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah. Dan iman ini berkurang dengan maksiat. Sehingga jamaah kaum muslimin rahimakumullah, mari kita bersama-sama untuk mengurangi porsi. Kalau kita tidak menghilangkan porsi ini sama sekali, paling tidak kita bisa mengurangi porsinya, yaitu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Untuk selanjutnya, al-imanu bil malaikati alaihimussalam. Iman kepada para malaikat alaihimussalam. Syekh Jabir al-Jazairi, Abu Bakar Jabir al-Jazairi menyampaikan di dalam kitabnya bahwa
Di antara golongan malaikat ini Allah Subhanahu wa taala membagi beberapa golongan. Ada golongan malaikat al-muqarrabun. Malaikat al-muqarrabun, mereka Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menyebutnya demikian. Di antaranya adalah Jibril, malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil. Ini adalah di antara golongan al-muqarrabun. Dan masih ada beberapa golongan malaikat yang lain. Sebagaimana iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iman kepada malaikat juga ada dalil naqli dan dalil aqlinya. Kita masih ingat dalil naqli adalah dalil yang diambil dari Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dalil aqli adalah dalil yang diambil atau didasarkan dari akal pikiran manusia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalil naqli tentang Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat di antaranya adalah di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 136 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi, dan barang siapa yang kufur kepada Allah dan kepada malaikat-malaikatnya dan kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang terlalu jauh. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Haqqah Allah Subhanahu wa taala, Al-Haqqah ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian. Ini adalah salah satu tugas. Ada malaikat yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Wa yahmilu, dan membawa, memikul, 'arsya rabbika, arsy-nya Tuhanmu, arsy-nya Allah Subhanahu wa taala, fawqahu, di atas mereka, yauma idzin, pada hari itu, thamaniyah, ada 8. Dikatakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum. Al-Qur'an surah Ar-Ra'd. Dan masih ada beberapa ayat yang lain sebagai dalil naqli tentang penciptaan malaikat ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu adalah dalil naqli, dalil yang diambil dari Al-Qur'an. Yang berikutnya adalah dalil naqli yang diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuliqat al-malaikatu min nur." Diciptakan malaikat itu dari cahaya. Wa khuliqal jan min marjin min nar. Dan diciptakan jin itu dari api. Wa khuliqa Adam, dan diciptakan Adam mimma wusifa lakum, dikatakan oleh Rasulullah SAW, seperti yang kalian sifati saat ini. Dan sebagaimana kita ketahui jamaah sekalian bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Lantas mungkin saja muncul ada di antara kita yang bertanya-tanya tentang penciptaan manusia, penciptaan jin, penciptaan syaitan atau iblis. Bagaimana kalau seandainya syaitan, iblis itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api, yang kemudian nanti sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa golongan syaitan dan iblis ini pasti masuk ke dalam neraka, sedangkan neraka juga terbuat dari api. Lantas bagaimana? Api bertemu dengan api. Neraka terbuat dari api. Syaitan, iblis terbuat dari api juga. Bagaimana api bertemu dengan api?
kaum muslimin rahimakumullah, hal ini muncul juga pertanyaan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari tanah. Lantas bagaimana, apa yang terjadi dengan tanah? Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita meninggal dunia nanti, maka kita akan menjadi kembali kepada tanah dan menjadi tanah kembali, membaur dengan tanah. Menjawab pertanyaan tadi tentang Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka yang terbuat dari api untuk syaitan dan iblis yang juga dari api, kita bayangkan saja jamaah sekalian, kita manusia terbuat dari api, kita manusia terbuat dari tanah. Mohon maaf, genting, tahu genting? Gendeng bahasa Jawanya, itu juga terbuat dari tanah. Maka mohon maaf, apabila kita kejatuhan saja, satu saja, Masya Allah, sakitnya luar biasa. Atau ketika kita mengambil tanah juga, kita kepalkan tanah itu, kemudian kita lemparkan ke kulit kita atau kita pukulkan ke kulit kita, apa yang kita rasakan? Sakit tentunya. Jadi jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sama halnya ketika Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan syaitan dan iblis, dan nanti mereka kembali juga ke neraka yang bahan dasarnya yang berasal dari api, maka insya Allah mereka juga akan merasakan sakit.